Pisang silat, pisang timbatu. Setelah menamatkan jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di salah satu pondok pesantren di Jakarta, melanjutkan S1 di UIN Antasari Banjarmasin dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Konsentrasi keuangan dan perbankan syariah, itulah keahlian beliau. Aktif juga memberikan ceramah, kuliah umum, dan pelatihan di berbagai instansi pemerintah, swasta, dan masjid di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Juga aktif di berbagai organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan, serta terlibat dalam beberapa publikasi karya ilmiah. Baik, tidak berpanjang kata, Bapak Ibu, saya langsung persilakan kepada Ustadz Mai untuk memandu webinar nasional kita pada hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz Mai Rejani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktu kepada MC Ibu Raden Yani Gusriani. Apa kabar Bapak Ibu semua dari Aceh sampai dengan Papua? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kami hormati para narasumber acara webinar pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Hudaya selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan. Kemudian pemateri yang kedua adalah Bapak Dr. Rahmat Dwi Saputra, Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang ketiga, narasumber kita Bapak Rahmadi SE, Eskom, Mkom. Beliau selaku praktisi IT sekaligus juga CIO Aulia Soft. Serta yang kami banggakan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, seluruh peserta webinar pada hari ini dari seluruh provinsi di Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur pada kesempatan di hari ini tanggal 19 Agustus 2020 kita dapat berhadir walaupun melalui webinar, tetapi tidaklah mengurangi khidmat daripada penyelenggaraan kita di acara hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Mai Rijani akan memandu acara webinar pada hari ini yang diadakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan dengan tema yang luar biasa sekali, yaitu adalah akuntansi, pesantren, dan juga digitalisasi transaksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selama ini kita mengenal pesantren sebagai wadah atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendalami nilai-nilai keagamaan dan sekaligus juga mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Akan tetapi juga banyak saat ini pesantren-pesantren yang sudah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, maka mereka menyesuaikan lembaganya dengan mengajarkan sains dan juga teknologi tanpa harus kehilangan nilai atau juga asas ciri kepesantrenannya. Saat ini jumlah pesantren dari Sabang sampai Merauke itu ada sekitar 28.000 lebih, bisa jadi 28.000 lebih. Meski demikian masih banyak pesantren-pesantren yang saat ini belum dikelola dengan baik, khususnya adalah pada aspek misalnya keuangan pesantrennya, kemudian juga kemandirian
unit bisnisnya, dan juga yang tidak kalah penting sesuai dengan kemajuan teknologi, perlunya pesantren juga mengembangkan platform daripada digitalnya. Bersama kita sudah hadir 3 narasumber yang sangat expert di bidangnya. Pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Hudaya yang akan menyampaikan materi dengan judul Akuntansi Pesantren, Ikhtiar untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren. Kemudian materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmat Dwi Saputra yang akan menyampaikan materi dengan judul Peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi pesantren. Yang ketiga adalah Bapak Rahmadi SE Eskom Mkom. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Platform Digital untuk Pesantren. Sebelum saya mempersilahkan para narasumber untuk mempresentasikan materinya masing-masing, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil singkat dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Hudaya. Beliau saat ini selaku Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Kalimantan Selatan. Beliau juga sebagai pengajar atau dosen di Magister Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah strata S3 atau program doktoral School of Accounting and Finance di University of Wollongong, Australia. Kemudian pembicara yang kedua adalah Bapak Dr. Rahmat Dwi Saputra. Jabatan beliau saat ini adalah sebagai Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan terakhir beliau adalah strata 3 atau program doktoral pada Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Kemudian pembicara yang ketiga adalah Rahmadi Bapak Eskom Mkom. Jabatan beliau saat ini adalah CEO Aulia Soft. Pendidikan terakhir beliau adalah Magister Komputer Amikom Yogyakarta. Masing-masing narasumber kita akan berikan waktu sekitar 20 menit untuk menyampaikan materinya. 5 menit sebelum berakhirnya waktu insya Allah kami akan sampaikan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita mintakan dengan hormat yang pertama kepada Bapak Dr. Muhammad Hudaya untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz Mai yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rahmat Dwi Saputra, selaku Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian, guru-guru agama, para alim ulama, para dosen, mahasiswa, dan seluruh lapisan masyarakat yang kami sangat apresiasi bisa bergabung pada hari ini. Sama-sama kita tazkirah kembali hasanah salah satu ilmu agama kita, yaitu akuntansi syariah. Lebih spesifik lagi adalah akuntansi pesantren. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang datang dari berbagai wilayah di penjuru Nusantara. Selamat bergabung, mudah-mudahan acara ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Ya, ini adalah outline presentasi saya. Pertama adalah bagaimana Al-Quran, spirit membaca dan menulis, kemudian ada Pasca Makkah dan Madinah, kontribusi peradaban Islam, Arabic numeral, komponen laporan keuangan, terus mengapa adopsi pesantren itu penting, dan terakhir kita akan melihat bagaimana postur dan pengembangan pesantren dalam perspektif akuntansi pesantren. Kalau kita telusuri bagaimana Al-Quran itu menyuruh kita untuk dalam kegiatan membaca, menulis, mencatat, dan sebagainya, itu indah sekali. Saya bahkan tadi malam itu
harus mengeksplorasi ini dan kemudian menemukan keindahannya. Jadi kalau kita lihat itu di Al-Alaq itu Allah menyuruh kita untuk ikra, untuk membaca. Bagaimana cara kemudian supaya ilmu yang kita baca jangan hilang, maka kita perlu alat untuk menulis, kita tuliskan itu. Dan catatan itu disuruh di dalam surah Al-Baqarah 282 adalah surah yang paling panjang di antara ayat yang paling panjang di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau selama ini kita mungkin menemukan Ayatul Kursi yang terpanjang 255, tapi sebenarnya adalah Al-Baqarah 282 ini. Jadi 282 itu adalah bagaimana transformasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakat Yastrib pada saat itu, yaitu Madinah, sehingga kemudian mengubah wajah peradaban dari Arab. Kemudian nanti kita di Al-Isra itu kita disuruh untuk membaca kitab amalan kita sendiri. Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Kita nanti akan membaca sendiri catatan dari amal-amal yang kita lakukan di dunia ini. Dan ini akan kita terima nanti dengan cara apa? Apakah tangan kanan, apakah dari belakang? Fa'amman utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah bilang orang-orang yang nanti akan diberikan catatan amalnya, kitab amalnya dari tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah, dihisab oleh dengan cara yang mudah. Kemudian pada lanjutannya wa amman utiya kitabahu wara azhri fasaufa yuhasabu, maka orang-orang yang menerima dari belakang, maka nanti akan menemukan hisabnya akan lebih sulit. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana kita menyiapkan dari proses spirit Al-Quran ini, dari membaca, menulis, mencatat, kemudian memproduksi amal soleh, dan nantinya kita di akhirat nanti kita berharap adalah orang-orang yang nanti akan menerima kitab kita, catatan kita dari tangan kanan, biyaminih, dari sisi tangan kanan, dari kanan. Selanjutnya, kalau kita lihat kembali bagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka kita akan menemukan pola-pola tertentu. Nabi di Makkah, pada periode Makkah itu sekitar 12,5 tahun di sana. Di fase-fase Makkah, maka seruan yang dilakukan oleh Allah kepada masyarakat pada saat itu dengan menyebut ya ayuhan nas. Ciri ayatnya adalah pendek, berisi tentang iman, Islam, dan tauhid. Bagaimana pada fase pertama dari kenabian itu, di fase Makkah itu, Rasulullah membangun karakter Muslim di sana dengan iman, Islam, dan kekokohan tauhid, sehingga apapun yang nanti akan terjadi, mereka tetap meyakini bahwa hanya ada satu ilah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, ketika di fase Makkah itu, Nabi menemukan bahwa dakwah mengalami stagnasi. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian adalah dengan melakukan hijrah Yastrib. Sebuah masyarakat yang dulunya adalah terkebelakang sebelum hijrahnya Nabi. Masyarakat yang gemar melakukan perang antar suku, within the tribe, even the inter the tribe. Jadi itu yang menyebabkan kemudian ketika Nabi datang ke sana, yang dilakukan Nabi adalah sebelum Nabi datang itu mendamaikan para suku-suku di sana. Dan kemudian ketika Nabi datang, mereka sudah siap menerima indahnya ajaran Islam. Maka di fase ini ketika iman sudah meningkat, maka pola di Al-Quran menyebut masyarakat pada situ dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan
Salah satu ciri dari ayat-ayat Madaniyah ini adalah ayat-ayatnya panjang-panjang, berisi tentang muamalah, hukum, amal soleh, dakwah, dan sebagainya. Di sini Nabi, kalau kita bisa melihat di fase ini, perjalanan yang bisa menghantarkan bagaimana pola pembentukan tauhid di fase-fase awal, kemudian kokoh dibangun di fase Madaniyah, dilengkapi dengan struktur hukum yang memungkinkan orang Muslim di sana itu bisa maju dan berkembang. Selanjutnya, ini adalah contoh dari ayat Madaniyah, salah satunya di 82. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Di sini terlihat bahwasanya yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Hai orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kata faktubuh itu adalah fi'il amr di dalam bahasa Arab. Artinya adalah bagaimana pentingnya catatan dalam perspektif Islam, sebagaimana yang dikandung dalam ayat ini. Jadi sebenarnya profesi akuntan itu sebenarnya adalah profesi yang literal disebutkan di Al-Quran. Begitu sentralnya. Karena bisa jadi orang berselisih karena catatan ini. Makanya di ayat ini kemudian merincikan bagaimana kemudian atribut dari seorang pencatat, katib. Kata bayak tubuh, kitabatan, orangnya disebut dengan katib. Orang yang mencatat itu. Jadi orangnya harus adil, punya integritas yang tinggi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hubungan kemudian antara fase Makkah, Madinah, kemudian praktek apa yang dibangun Rasulullah di periode Madinah yang menghasilkan sebuah peradaban dari yang nomaden, ya, suka berkelahi, suka berperang dan sebagainya, kemudian menjadi sebuah masyarakat beradab, madani itu. Makanya kalau kita lihat kota Makkah itu lebih tertata, lebih rapi, ya. Jadi di sini kita bisa melihat kemudian ketika fase ini berkembang, maka salah satu hal yang menarik dari akuntansi adalah unsur utamanya adalah numerik di akuntansi. Data yang diolah adalah data keuangan. Nah, kalau kita melihat sejarah angka tersebut, ya, itu berasal dari India. Dari India, kemudian tidak berkembang. Coba ini di sini kelihatan 1, 2, 3. Di sini juga kurang jelas. Di masa Muslim Spain, ini lebih jelas. 7, 8, 9. Di sini ditemukannya angka 0. Makanya even itu para Western scholars itu menghargai salah satu kontribusi peradaban Islam, khususnya adalah Arabic numeral. Karena tanpa ini proses kuantifikasi data, termasuk keuangan, tidak bisa kita olah. Termasuk juga dalam binary sistem 0101. Bahkan kalau saya melihat angka 0101 itu adalah, sejatinya adalah, itu simbol dari la ilaha illallah. Semuanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali satu saja, yaitu Allah. Jadi kalau kita maknai kembali dari angka binari 0101 itu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, kecuali Allah semata. Berikutnya adalah bagaimana spirit orang-orang Muslim pada saat itu, ya, terhadap proses belajar, membaca, belajar, menulis. Demikian luar biasanya. Di tengah keterbatasan media kemudian, orang bisa melakukan pencatatan apapun yang memungkinkan. Termasuk di pelepah korma, di tulang unta, dan sebagainya. Ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh bagaimana orang-orang dahulu itu punya semangat giroh yang luar biasa di antara keterbatasan alat tulis dan media tulis. Makanya kita melihat sering sekali all saying itu, ikatlah ilmu itu dengan catatan. Ikatlah ilmu dengan catatan.
kita sekarang ini bahkan bisa melakukan pencatatan dengan multimedia. Tetapi produktivitas kita masih jauh di antara para ulama-ulama dahulu. Jadi kita bisa melihat di sini. Jadi apa kemudian salah satu hal besar yang dilakukan oleh Al-Quran, sehingga kenapa Al-Quran itu disebut sebagai salah satu mukjizat terbesar Rasulullah? Karena di antara mukjizat Nabi dan Nabi-Nabi terdahulu itu sebenarnya selesai atau kemudian hilang bersama meninggalnya seorang Nabi. Tetapi tidak dengan Al-Quran. Dia sepanjang zaman memberikan panduan, memberikan jawaban atas apa yang terjadi di dunia ini. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang terjadi di masa lampau. Kita tahu ada orang-orang yang penyuka sesama jenis misalnya. Itu hanya bungkusnya saja, hanya namanya berbeda, tapi secara substansi adalah sama. Bagaimana Al-Quran mengadres itu? Di dalam bahasa Inggris ada istilahnya the history repeating itself. Jadi sejarah itu terulang sebenarnya. Tinggal bagaimana keyakinan kita. Nah, pada poin ini yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran itu mengubah wajah peradaban bangsa Arab dari oral-based society menjadi written-based society. Menjadi dari society yang berbasis kepada ujaran, pada lisan, kemudian menjadi written-based society. Betapa banyak kemudian sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian menjadi orang-orang cerdas luar biasa karena transformasi yang dilakukan Al-Quran. Lihatlah Ibnu Abbas yang demikian belia ketika ditinggalkan Rasulullah, tapi kemudian menjadi salah satu mufassir terbaik Rasulullah. Lihatlah Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang yang kemudian menjadikan dirinya menjadi salah satu research person pada saat itu. Dan satu hal, kalau Bapak Ibu sekalian amati, ya, kalau Bapak Ibu sekalian berjalan ke negeri-negeri lain selain di negeri kita, maka kita akan menemukan satu kunci. Salah satu ciri dari negara maju itu adalah dia written-based society. Kalau Bapak Ibu lihat kenapa pantai di negeri lain itu bersih-bersih, tertata rapi. Salah satunya adalah karena setiap tempat itu ada aturan. Semuanya ada rule semuanya. Jadi misalnya di pantai itu no littering, no dog, and no, dan yang lain sebagainya. Mereka clear jelas sekali. Apakah mereka tidak makan makanan mereka? Mereka makan. Tapi ada budaya mereka yang kemudian mentaati atas aturan-aturan tertulis yang mereka sepakati tersebut. Jadi itulah mengapa mereka punya pantai rata-rata bersih-bersih. Agak berbeda di tempat kita. Kita belum bisa menerapkan hal tersebut. Nah, ini adalah pedoman akuntansi pesantren. Ini adalah diinisiasi pedoman akuntansi pesantren ini diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi sebenarnya latar belakangnya adalah kita tahu bahwa peran pondok pesantren itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara, dan itu sejak zaman penjajahan, bahkan sebelumnya. Dan di pesantren itu mungkin ada kekurangan yang perlu diadres, misalnya sumber daya pengelola keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Gunanya apa? Agar nantinya laporan keuangan yang dihasilkan oleh pesantren itu sesuai dengan akuntansi keuangan yang berlaku umum. Ini entitas pelaporan. Jadi entitas pelaporannya adalah pedoman akuntansi pesantren ini diterapkan pada yayasan pondok pesantren. Pedoman akuntansi pesantren tidak diterapkan pada badan usaha berupa badan hukum sendiri seperti perseroan terbatas. Apa saja ada komponen dari laporan keuangan tersebut? Adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ini adalah contoh dari pos keuangan ya. Ini laporan posisi keuangan. Seperti biasa, kalau yang lain sebutnya juga neraca, tapi sekarang itu laporan posisi keuangan. Ada aset, ada liabilitas atau hutang, dan ada aset neto.
Aset noto itu nama lain dari modal, tapi karena ini adalah lembaga berorientasi non laba disebut dengan aset neto. Mohon maaf Bapak, tinggal 5 menit lagi Pak. Terima kasih. Laporan aktivitas seperti ini. Ini laporan arus kas. Saya akan menekankan di sini juga salah satunya. Ini kalau kita lihat arus kas di entitas itu secara umum, termasuk juga di pesantren itu ada 3, arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Maka bagi kita akan mudah kemudian untuk melihat seberapa besar kas pada operasi, pada investasi, dan pendanaan. Kemudian kita lihat kenapa adopsi ekosistem ini penting. Karena dia bisa menjadi media komunikasi dan komunikasi kepada stakeholder, meningkatkan kepercayaan stakeholder, alat kontrol untuk efisiensi dan operasi pesantren, alat ukur pengembangan dan kemajuan ekonomi pesantren. Ini contohnya. Kalau kita bisa melihat di sini, kalau selama pandemi ini apalagi, pesantren itu mengalami kesulitan, khususnya sebagian ya, tidak semuanya. Sebagian mengalami kesulitan karena anak-anak pesantren sebagian tidak bisa sekolah secara normal, otomatis bisa jadi itu mengganggu pada sisi penerimaan untuk pendanaan. Ya. Jadi kalau misalnya pendanaan di sini hanya cukup untuk operasi, akan susah bagi pesantren untuk melakukan untuk melakukan investasi. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana postur dan pengembangan pesantren dari 8 arus kas. Kalau arus kas investasinya kecil, artinya untuk berkembang ke depan agak sulit begitu. Karena dia tidak punya ruang untuk mengembangkan entitasnya atau pesantrennya. Misalnya, kalau dari sisi pendanaan hanya cukup untuk mengcover operasi saja misalnya, maka dia akan terhenti di sini. Hanya bisa menjalankan hal-hal yang sifatnya rutin. Maka dia perlu sekarang untuk mengadopsi ekosistem pesantren ini agar ini menjadi termometer, anggap ini termometer untuk melihat sejauh mana kesehatan atau suhu dari ekonomi di sebuah pesantren agar dia bisa tumbuh dan berkembang. Terakhir, nanti kita bisa deepening di tanya jawab ya. Hadirnya akuntansi pesantren adalah ikhtiar untuk membantu pesantren negeri memotret seluruh potensi secara presisi, membangun negeri bersama kiai, santri, dan insan islami agar mandiri secara ekonomi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber pertama Bapak Dr. Muhammad Hudaya. Kalau boleh saya highlight dari paparan beliau bahwa pesantren sebagai salah satu entitas atau juga walaupun bukan seperti entitas sebuah perusahaan, maka bagi pesantren sangat penting sekali untuk juga mengelola aspek keuangannya dan juga pencatatan pelaporan keuangannya. Karena apa? Karena aspek ini memiliki dampak yang besar sekali terhadap keberlangsungan sebuah pesantren. Jangan sampai pondok pesantren itu menjadi istilahnya la yamutu wa la yahya. Mati juga tidak, hidup juga tidak. Dalam bahasa peribahasa kita, hidup segan, mati tak mau. Mungkin untuk selanjutnya adalah kita meminta kepada pemateri atau narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Rahmat Dwi Saputra. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Pak Mairijani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalat wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, rahimakumullah, peserta webinar pada pagi hari ini, kami Bank Indonesia akan membawa tema peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi pesantren. Kalau boleh saya sedikit melihat pentingnya ekonomi syariah, karena nanti saya ada empat topik yang empat subtopik yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah ekonomi dan keuangan syariah global, kemudian tahapan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia, kemudian yang ketiga adalah pilar kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, dan yang terakhir adalah implementasi pengembangan ekonomi syariah di kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, kalau boleh kita balik kembali ke sejarah, bahwa ekonomi konvensional itu lahir sejak timbulnya revolusi industri antara tahun 1750 sampai dengan 1850 Masehi. Lalu diperkuat kembali oleh revolusi Prancis tahun 1789, di mana di situ ada kemerdekaan berpikir, berfilsafat dan lain sebagainya, dan berkembangnya beberapa mazhab ekonomi konvensional. Nah, kalau kita perhatikan dari zaman revolusi industri sampai dengan saat ini, ekonomi modern, kita selalu melihat terjadinya krisis ekonomi yang berulang, di mana hampir dalam siklus 10 tahunan kita akan bertemu dengan yang disebut krisis ekonomi dan keuangan. Nah, selain krisis ekonomi dan keuangan, kita juga melihat fenomena terjadinya krisis lingkungan hidup, seperti kerusakan alam maupun kerusakan ozon, dan terjadi banyak sekali selain bencana alam, juga terjadi bencana kesehatan, yang mana pada saat ini kita mengalami yang disebut pandemi COVID-19. Nah, kenapa bisa timbul berbagai kerusakan baik di perekonomian maupun di lingkungan hidup? Ini mungkin karena kita melupakan bahwa kita sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah sejatinya sebagai wakil Allah di muka bumi dalam mengelola nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia, dalam mengaruhi kehidupan kita di bumi ini. Nah, di dalam surat Ar-Rahman disebutkan di ayat 7, 8, dan 9 bahwa Allah sebelum menyebutkan berbagai macam nikmat yang Allah sediakan untuk manusia, maupun nanti kerusakan yang terjadi serta hukuman ataupun bencana yang ditimbulkan karena ketidakmampuan kita dalam mengelola nikmat Allah, di ayat 7, 8, 9 Rahman itu disebutkan bahwa Allah telah dan langit telah ditinggikan, dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, di ayat 8. Di ayat 9-nya, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu, atau mizan. Nah, inilah yang disebut sebagai bagaimana ekonomi syariah itu harusnya memang adalah ekonomi yang sangat menjaga keseimbangan, baik keseimbangan di dalam perekonomian maupun keseimbangan dalam lingkungan hidup, supaya tidak terjadi eksploitatif, sifat eksploitatif berlebihan dalam mencari keuntungan ataupun dalam mengelola sumber daya alam. Nah, balik kita ke dalam tema kita pagi hari ini, di mana adalah berpusat kepada ekonomi syariah dan pesantren sebagai salah satu elemen dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan tadi Pak Hudaya juga telah menyebutkan adanya akuntansi yang sudah kami Bank Indonesia maupun Ikatan Akuntansi Indonesia kembangkan, yaitu akuntansi syariah. Karena kita lihat banyak pesantren itu yang tumbuh awalnya sejatinya adalah dari kekayaan si pendiri pesantren. Dan ketika pesantren itu mengembangkan unit usahanya untuk lebih mengembangkan dari kehidupan pesantren itu sendiri, maka perlu ada suatu pencatatan yang memisahkan antara kekayaan dari si pemilik pesantren dengan kekayaan dari unit usaha atau unit ekonomi pesantren tersebut. Baik, sebelum sampai ke sana dan apa peran Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi pesantren, mari kita lihat bersama perkembangan ekonomi syariah global.
Nah, kalau kita lihat bahwa memang ternyata di beberapa negara yang memang tidak berdasarkan syariah Islam dan penduduknya pun bukan mayoritas Islam, itu telah banyak dinamika yang terjadi dan dalam pengembangan ekonomi syariah. Kita lihat Tiongkok itu adalah pengekspor baju muslim terbesar ke Timur Tengah. Kemudian di Inggris, London itu adalah sebagai pusat keuangan syariah. Bahkan kalau kita ingin belajar ekonomi syariah, kita datang ke Inggris karena di sana ada salah satu universitas, kalau nggak salah Loughborough ya, atau di mana saya lupa tempatnya. Durham juga. Di mana Pak? Durham ya. Durham. Nah itu di Inggris sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah. Lalu di Korea, dia selain K-pop-nya terkenal, dia juga ingin menjadikan Korea dan Jepang, Thailand, bahkan Cina berlomba-lomba menjadikan mereka tujuan wisata halal sekarang. Kemudian Thailand juga ingin mempunyai visi untuk menjadi dapur halal dunia karena dia banyak memproduksi makanan-makanan olahan dalam kemasan. Lalu di Uni Arab Emirat, Dubai juga sebagai ibu kota ekonomi syariah, Arab Saudi sebagai pusat Islam di dunia, dan emang bank di Riyadh itu Pak Mas Koko, Bank Islam dunia, Bank Islam IDB, Islamic Development Bank, itu ada di Riyadh, di Jeddah, di Jeddah. Kemudian Brazil adalah pemasok daging unggas halal terbesar. Australia juga menjadi pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah. Malaysia kini menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa Bank Indonesia dan Indonesia seluruhnya ini kita ada masyarakat ekonomi syariah, ada KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, ini ingin mengembangkan ekonomi alternatif di Indonesia, itu ekonomi syariah. Nah, kalau kita lihat posisi Indonesia di industri halal global, kita sebagai big market, bukan sebagai player. Sebagaimana halnya Thailand, Malaysia, Korea maupun Cina ya, dan Jepang. Kita lebih banyak sebagai expenditure-nya, sebagai konsumen. Nah, inilah yang mengapa kita Bank Indonesia bekerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah, bekerja sama dengan KNKS. Kita khususnya Bank Indonesia membuat satu visi dari pengembangan ekonomi syariah, di mana visi kami adalah mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, di mana itu akan ditunjang oleh 3 pilar. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi syariah, pilar kedua adalah pendalaman pasar keuangan syariah, ketiga adalah penguatan riset, assessment, dan edukasi. Nah, untuk pengembangan ekonomi syariah di daerah-daerah di mana Bank Indonesia juga banyak ada di setiap provinsi maupun beberapa kota kabupaten, itu adalah di pemberdayaan ekonomi syariahnya di pilar pertama. Sedangkan untuk pilar kedua dan pilar ketiga, kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah lebih kepada fungsi dari diseminasi hasil-hasil dari pendalaman pasar keuangan maupun berbagai macam riset ataupun assessment serta edukasi syariah. Nah, saat ini tahun 2019-2021 kita dalam tahap penguatan program, dan ini semua ditunjang oleh blueprint kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia, itu dengan RDG tanggal 6 Juni 2017, dan kita sudah punya peraturan Dewan Gubernur tentang kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia. Dan kami juga bersama KNKS membuat perumusan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Ini yang sudah diluncurkan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 14 Mei 2019. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat apa nih yang dilakukan oleh Bank Indonesia di provinsi, di daerah-daerah, khususnya di Kalimantan Selatan terhadap pengembangan ekonomi syariah. Nah,
Sebagaimana tadi saya sebutkan, kami Bank Indonesia di daerah itu lebih fokus kepada pilar pertama, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah. Untuk halal value chain, kami melakukan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan UMKM ini tidak hanya pada UMKM yang konvensional, kami juga membantu beberapa pesantren yang sudah mempunyai unit usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dan mengikut sertakan UMKM-nya tersebut, baik di sektor makanan maupun di sektor pakaian atau fashion, dalam IKRA atau Industri Kreatif Syariah Indonesia. Dan untuk tahun ini kita telah mengikut sertakan 4 UMKM binaan kita untuk masuk di dalam IKRA atau Industri Kreatif Syariah Indonesia. Nah, dari sisi kelembagaan, Bank Indonesia Kalsel juga terlibat dalam pengembangan kemandirian pesantren. Sejak tahun 2018, kami telah mengembangkan beberapa pesantren, mengembangkan pembentukan unit usahanya. Kalau kita lihat di slide 9, itu sejak tahun 2017 sudah terdapat 8 pondok pesantren. Tolong, Mas. Slide-nya. Di slide 9, sudah ada 8 pesantren yang kita bantu, baik dari sisi BI Corner atau perpustakaan, buku-bukunya tentang ekonomi syariah, maupun pengembangan dari unit usaha pesantrennya. Di tahun 2017, kita membantu pondok pesantren Rasidiyah Halidiyah, yaitu dalam bentuk pemberian benih ikan, serta pembangunan kolam ikan, kolam alam, ikan alam, maupun pengembangan perpustakaannya. Kemudian di tahun 2018 kita membantu 3 pondok pesantren. Yang pertama adalah Darul Hijrah, kedua adalah Islahul Aulad di Banjar, tadi yang Darul Hijrah juga di Banjar, serta di Banjarbaru pesantren Darul Ilmi. Di Tanjung, pesantren Al-Islam ya. Di Darul Hijrah kita pengolahan air minum, di Islahul Aulad kita memberikan mesin penggilingan padi, dan di Al-Islam di Tanjung itu bantuan teknis dan benih ikan. Lalu kemudian di tahun 2019 maupun di 2020 kita juga melakukan pengembangan unit usaha pesantren. Selain itu kita juga aktif memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan pelatihan di bidang pertanian maupun perikanan untuk stakeholder UMKM maupun 12 pondok pesantren yang berpusat di Bumi Tangi Agro Edupak. Ini adalah pusat edukasi dan pelatihan pertanian maupun perikanan milik Bank Indonesia yang berlokasi di Landasan Ulin KM 22 di Banjarbaru. Baik, Bapak Ibu, saya rasa nanti juga ke depan unit-unit usaha ini kita akan gabungkan dalam bentuk satu holding. Dan saat ini kita bekerjasama dengan penggiat-penggiat ekonomi syariah, di antara lainnya adalah MES untuk membuat holding pesantren. Nanti kita tunjuk salah satu unit usaha yang memang sudah kuat dan sudah besar untuk berperan sebagai holdingnya. Saya rasa itu dari kami. Beberapa di slide 8 ini adalah beberapa pelatihan ya. Kita ada pelatihan di bidang pertanian organik, pelatihan perikanan dalam bentuk bioflok maupun kolam alam untuk ikan secara alami, kemudian pelatihan peternakan serta pengolahan air minum. Nah, ini ada beberapa slide, di slide 10, 11, ini adalah beberapa kegiatan kami di Bumi Tangi Agro Edupak di Landasan Ulin KM 22 di Banjarbaru. Saya rasa itu dari kami. Oh ya, saat ini kami juga, ya baik Pak Mai Rijani, saat ini sudah bergulir ya ISEF, rangkaian ISEF, dan saat ini siang ini nanti jam berapa Mas Koko? Jam 3 kami juga sudah mengundang beberapa pesantren untuk ikut dalam MES, juga kita undang pembukaan
Festiar ya, kawasan timur Indonesia. Tahun lalu Bank Indonesia Kalsel sebagai tuan rumah, tahun ini adalah Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat di Mataram. Jadi harapan kami nanti beberapa pihak yang telah diundang bersama-sama kami ikut dalam pembukaan Festiar 2020. Saya rasa itu dari kami. Nanti ada ingin dieksplor lebih jauh, kita di dalam sesi tanya jawab. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang kedua, Bapak Dr. Rahmat Dwi Saputra. Kalau boleh saya highlight dari paparan beliau tadi, kemandirian ekonomi pesantren juga perlu digalakan. Semenjak dahulu memang pesantren ini dikenal sebagai wadah yang mandiri secara ekonomi. Mereka mengembangkan unit bisnisnya dari santri untuk santri, karena dengan jumlah santri yang begitu banyak untuk tiap-tiap pesantren, belum lagi ditambah dengan jumlah tenaga pengajar atau ustadz, dan juga karyawan-karyawan lainnya, maka hal ini memiliki potensi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan selama ini sudah juga berupaya memberikan stimulasi dan juga mendorong kemajuan ekonomi pesantren. Terlihat tadi dari paparan beliau, ada beberapa pesantren yang juga telah diberdayakan ekonominya melalui berbagai bidang, mulai dari bidang pertanian, kemudian budidaya ikan, sampai dengan pengolahan air minum. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum masuk sesi ketiga, pemateri yang ketiga, kami umumkan bahwa kegiatan ini selain bisa diikuti dari Zoom, maka panitia juga telah memberikan kesempatan kepada peserta yang lain yang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti lewat Zoom, yaitu melalui link YouTube. Jadi kami persilahkan kepada para peserta yang lain. Baik, untuk sesi yang ketiga, yaitu materi tentang platform digital untuk pesantren, kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Rahmadi SE, Eskom, Mkom. Silakan, Pak. Terima kasih narasumber Pak Ustadz Mei atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kita untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih juga untuk semua peserta yang telah berhadir, dan juga tidak lupa terima kasih kepada para narasumber sebelumnya yang telah menyampaikan materi yang luar biasa untuk kita bersama-sama mengembangkan ekonomi syariah ya. Dan hal ini kita nanti fokus ke mengembangkan ekonomi syariah di pondok pesantren. Nah, kami di sini selaku pengembang platform teknologi informasi akan memaparkan beberapa hal yang mungkin nanti dan ini memungkinkan untuk diterapkan di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, agar nanti tercipta suatu kemandirian dari sisi ekonomi, karena ekonomi dikelola secara terintegrasi di dalam pondok pesantren. Sebelumnya kita juga mengucapkan setelah pembukaan tadi kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat bertemu bertatap muka di kegiatan kita di webinar pada hari ini, dan kita juga mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Semoga kita dapat mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita dalam mengembangkan ekonomi yang berbasis syariah. Kemudian di sini kita mau share materi, apakah ini operator atau Zoom operator bisa membantu kita agar kita bisa men-share materi pada hari ini. Oke, nih materinya ya. Pada hari ini adalah materi kita mengenai
digitalisasi atau platform digital untuk pondok pesantren. Oke. Nah, di sini yang pertama slide-nya mengenai kartu sahabat santri namanya ya. Jadi kartu sahabat santri di sini adalah fungsinya nanti sebagai platform digital. Nah, di sini yang mempermudah pesantren dalam mengelola transaksi keuangan di lingkungan pondok pesantren ya. Jadi khususnya nanti berkaitan dengan pengelolaan keuangan para santri. Jadi para santri kita bisa ajak mereka untuk bertransaksi secara digital, kemudian kita bisa ajak mereka untuk bertransaksi keuangan syariah. Nah, karena nanti ini kita bisa melibatkan koperasi pondok pesantren sebagai lembaga keuangan yang non-bank yang bisa berperan nanti seperti dia lembaga keuangan bank ya. Jadi kita bisa membuat miniaturnya bank syariah. Jadi pondok pesantren punya koperasi syariah, nanti bisa kita buat sebagai miniatur untuk seperti mereka berperan sebagai bank syariah. Nah, jadi nanti untuk transaksi-transaksi keuangan bisa dikendalikan dan diatur sendiri oleh pondok pesantren melalui koperasi pondok pesantren. Oke, slide berikutnya. Tolong digerakkan ya, karena kita tidak bisa di sini. Oke, nah ini. Terima kasih. Di sini kebutuhan sistem yang mau kita desain, sistem yang kita tawarkan untuk layanan digital kartu sahabat santri. Ya, yang pertama di sini adalah mudah digunakan ya. Nah, karena dia berbentuk digital ya, sehingga dia sudah otomatis berbasis digital, sehingga akan lebih mudah digunakan oleh para santri. Kemudian mudah diimplementasikan juga. Kemudian dia terintegrasi dengan perbankan. Nah, di sini nanti peran pondok pesantren dalam hal ini tadi adalah lembaga keuangan koperasi syariahnya, bisa dia bersinergi dengan perbankan. Misalnya untuk layanan pembayaran pondok pesantren ya. Nah, bisa melakukan pembayaran melalui transfer perbankan. Orang tua nanti bisa transfer ke santrinya atau ke anaknya yang ada di pondok pesantren, sehingga nanti bisa mengelola uang sakunya anak-anak mereka di pondok pesantren. Mereka bisa controlling keuangan dari anak-anak mereka yang ada di pondok pesantren. Ya, jadi itu sudah bisa dilakukan secara online dari rumah ya. Kemudian ini akan terus berkembang ya sesuai dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Jadi kita akan mengembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi keuangan yang berkembang sampai saat ini. Bisa dikembangkan nanti seperti teknologinya perbankan. Karena nanti kita bersinergi juga dengan perbankan. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi operasional. Nah, dipastikan kalau kita menggunakan teknologi atau aplikasi keuangan, nah itu kan nanti pencatatannya akan lebih efisien, Mas ya, akan lebih efektif ya, karena tidak memakan waktu yang lama, karena dia menggunakan perhitungan-perhitungan yang berbasis komputerisasi, digitalisasi. Nah itu operasionalnya akan semakin cepat. Semakin cepat artinya akan semakin murah ya, semakin efisien. Kemudian aman dan handal. Nah ini pasti dalam sebuah platform teknologi informasi itu pasti dipertimbangkan mengenai keamanan dan kehandalan. Itu harus sesuai dengan standar-standar yang ada. Oke, kemudian selanjutnya, slide selanjutnya.
Nah, ini berkaitan dengan manfaat yang ingin dicapai. Jadi dari desain platform yang digital ini kita ingin mencapai suatu keinginan kita atau manfaatnya. Yang pertama itu adalah dapat mengirim dana ke santri dari semua rekening bank di Indonesia. Nah, jadi orang tua tidak perlu khawatir dengan keuangan dari anaknya yang ada di pesantren, karena dia akan memonitoring selalu dari rumah apakah uang anaknya ini kurang atau masih cukup atau perlu ditransfer kembali. Nah, nanti orang tua akan bisa mentransfer dengan mudah dari layanan perbankan nasional ke rekening anaknya yang ada di pondok pesantren, atau tadi dalam hal ini adalah koperasi pondok pesantren. Nah, kemudian memudahkan komunikasi antara pesantren dengan orang tua santri. Nah, ini juga layanan digital menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi ya. Jadi di sini nanti ada komunikasi antara orang tua dan pondok pesantren dalam hal informasi-informasi tertentu yang nanti akan mau disampaikan kepada orang tua misalnya. Itu dengan jaringan ini maka informasi tersebut akan bisa diterima oleh orang tua pada saat informasi itu dikirim, maka sudah akan diterima ya, karena sudah berbasis digital. Kemudian pengelolaan dana iuran santri dan transaksi di pesantren secara mudah dan efisien. Nah, ini ya. Jadi mengenai dana iuran santri atau transaksi pesantren, artinya pembayaran orang tua ke pondok pesantren itu nanti bisa dilakukan pembayaran melalui digitalisasi platform ini. Jadi orang tua akan mudah melakukan layanan pembayaran ya ke pondok pesantren. Jadi senyaman kita transfer di perbankan. Jadi layanan cashless-nya akan tercipta di sini. Jadi orang tua kalau ingin bayar iuran atau SPP anaknya, nah tidak perlu harus ke pondok pesantren ya, tinggal transfer ke pondok pesantren dengan layanan koperasi syariah yang ada di pondok pesantren. Kemudian santri dapat menyimpan dana secara aman. Nah, ini juga layanan yang mendidik anak santri agar menabung ya. Jadi agar menabung. Nah, ini menabungnya adalah di lembaga keuangan syariah. Jadi kita mendidik santri untuk juga bisa menabung di lembaga keuangan syariah. Jadi kalau di pondok pesantren punya koperasi pondok pesantren berbasis syariah, maka anak didik kita juga dididik untuk menabung di lembaga keuangan yang berbasis syariah. Jadi ini juga sangat penting bagi para santri atau anak didik kita untuk kita didik dari kecil. Kemarin belum presentasi ya? Untuk mereka bisa menabung ya di perbankan atau menabung di layanan keuangan syariah, dalam artinya adalah koperasi pondok pesantren tadi. Nah, kemudian memberikan tambahan pendapatan bagi pesantren. Nah, ini jadi layanan platform digital ini sudah termasuk nanti layanan pembayaran ya, pembayaran online. Jadi pondok pesantren dalam hal ini bisa melakukan usaha-usaha pembayaran payment point. Jadi pondok pesantren itu sudah otomatis akan mempunyai usaha pembayaran online, misalnya usaha pembayaran telepon, ya, pembayaran listrik, penjualan pulsa dan seterusnya. Nah, itu sudah otomatis ada di pondok pesantren yang nanti akan bisa dijadikan juga sebagai layanan pendapatan, usaha bagi pondok pesantren itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah desain diagram kartu sahabat santri yang kita tawarkan untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ya. Ya, dari sini diagramnya bisa kita lihat. Di sini kartu sahabat santri itu bisa digunakan berbasis, yang pertama berbasis HP Android. Nah, yang kedua dia bisa berbasis mesin edisi atau debit card.
Kalau di perbankan itu namanya kan merchant, misalnya ada debit card-nya, pembayaran menggunakan kartu debit. Nah, jadi untuk pembayaran di usaha-usaha yang ada di pondok pesantren, misalnya pondok pesantren nanti punya warung, punya toko, kemudian punya usaha-usaha lainnya yang ada di pondok pesantren. Nah, para santri atau orang tua santri itu bisa nanti melakukan pembayaran non tunai. Nah, non tunai bisa melalui HP Android ya, menggunakan QR code, atau nanti menggunakan mesin edisi, bisa menggunakan debit card. Nah, kemudian untuk saat ini kami sudah riset dan implementasi, tahap untuk implementasi untuk layanan pembayaran dengan menggunakan AIPIS ya, atau Artificial Intelligence berbasis scan muka atau scan wajah. Jadi nanti di pondok pesantren, karena di pondok pesantren kan biasanya tidak boleh menggunakan HP ya. Nah, atau nanti misalnya tidak bisa menggunakan HP atau tidak mau menggunakan debit card, nah itu nanti bisa menggunakan scan wajah. Jadi nanti kalau santri itu belanja di toko atau warung, verifikasinya menggunakan wajah. Jadi hanya scan wajah, maka itu sudah bisa melakukan pembayaran ke toko-toko. Untuk saat ini kan kalau untuk bayar ke toko kita perlu scan QR code. Nah, itu kan perlu PIN ya. Ada PIN-nya misalnya. Nah, nanti kalau kita pakai debit card juga ada PIN-nya ya. Kalau QR code nggak pakai PIN, cuma tadi kendalanya di pondok pesantren mungkin para santri tidak diperkenankan menggunakan HP ya. Nah, itu solusinya biasanya menggunakan debit card. Nah, kalau debit card itu biasanya kan ada PIN-nya kalau untuk melakukan penarikan atau pembayaran. Nah, nanti kita akan sudah dikembangkan menggunakan face wajah atau scan wajah. Jadi mereka hanya store wajah untuk melakukan verifikasi pembayaran di usaha-usaha dalam ruang lingkup pondok pesantren. Nah, jadi dengan demikian ini juga nanti akan menyelaraskan dengan program pemerintah dalam penanganan COVID ya, penanganan COVID. Artinya kita tidak akan bersentuhan dengan uang, bersentuhan dengan alat-alat misalnya mesin edisi atau apa, tidak akan bersentuhan dengan hal tersebut karena untuk scan wajah ini kita bisa melakukannya dengan jarak 1 meter ya. Jadi hanya duduk berada di depan kamera dengan 1 meter nanti sudah bisa verifikasi pembayaran. Oke, itu adalah pengembangan kita dalam digitalisasi pembayaran di dalam pondok pesantren. Nah, pembayaran ini juga nanti bisa dilakukan dengan ATM. Nah, ini ATM, jadi kalau misalnya perlu ATM, kita juga integrasikan nanti digital platform ini dengan ATM. Nah, ATM ini juga kita sudah kembangkan dengan debit card ataupun menggunakan QR code QR code Android ya, sehingga bisa pakai debit card atau card list tanpa kartu. Nah, kemudian tadi bisa transfer ke perbankan. Nah, perbankan juga bisa transfer ke layanan kita ini, layanan koperasi syariah yang ada di pondok pesantren. Kemudian kita kerjasama dengan BNI Syariah ya. Jadi ini adalah layanan pembayaran kerjasama dengan BNI Syariah. Nah, di sini dengan BNI Syariah kita bisa melakukan nanti layanan pembayaran tadi PPOP atau pembayaran online. Oke, ini adalah desain dari diagram kartu sahabat santri. Nah, nanti silakan para peserta untuk menanyakan kalau ada hal yang masih kurang dipahami, silakan ditanyakan. Tapi prinsipnya adalah ini adalah layanan untuk layanan pembayaran untuk mengembangkan perekonomian pondok pesantren secara mandiri. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana caranya
kita tadi untuk mengembangkan digitalisasi seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu bagaimana. Jadi di sini adalah pondok pesantren membuat rekening menggunakan aplikasi AuliaShop atau kopling yang namanya ya, sebagai rekening untuk menampung dana dari orang tua dan pedagang yang berjualan. Jadi ini juga bisa nanti dikembangkan untuk para pedagang-pedagang, pedagang yang ada di sekitar pondok pesantren tadi, untuk bisa melakukan pembayaran secara terintegrasi tadi menggunakan QR code-nya Android, atau tadi menggunakan scan wajah atau menggunakan debit card. Kemudian yang kedua, nah di sini kita menggunakan virtual account yang bekerja sama dengan Bank Syariah, BNI Syariah. Nah, kemudian yang ketiga di sini orang tua santri. Nah, orang tua santri nanti akan mendownload aplikasi namanya kopling, kopling di Android-nya masing-masing. Jadi orang tua bisa download tadi untuk monitoring keuangan dari santri yang ada, anaknya yang ada di pondok pesantren. Nah, kemudian rekening ini nanti berhubungan atau terhubung dengan virtual account BNI Syariah. Jadi kita bekerja sama dengan BNI. 5 menit lagi, Pak. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian orang tua santri ini bisa mengalami permohonan penerbitan kartu santri ya, dari kartu sahabat santri, atau bisa berbentuk debit card tadi. Jadi kalau di pesantrennya misalnya tidak boleh pakai HP, kita bisa menerbitkan kartu debit. Seperti perbankan itu kan kartu debit atau kartu ATM. Nah, itu bisa diterbitkan sendiri oleh kooperasinya pondok pesantren. Nah, kemudian di sini para santri juga bisa bertransaksi di mesin ATM ya. Kalau pondok pesantrennya misalnya menghendaki ada layanan ATM di situ, nah kita bisa mengintegrasikan dengan layanan ATM ya, Koperasi Syariah yang ada di pondok pesantren. Kemudian pedagang yang akan berjualan diminta untuk mendownload, sama seperti orang tua tadi, mereka juga bisa download aplikasi Android-nya untuk bisa bertransaksi di lingkungan pondok pesantren. Oke, lanjutkan. Ini adalah proses selanjutnya tadi, ini ada proses teknisnya nanti yang berkaitan dengan layanan digitalisasi platformnya tadi. Oke, saya kira lanjutkan aja terus. Oke, ini nanti bentuk dari fitur aplikasi Android-nya yang nanti akan dipegang oleh orang tua santri. Oke, lanjut. Oke, ini adalah kartu sahabat santri. Nah, tadi mereka bisa melakukan pembayaran menggunakan QR code-nya Android atau menggunakan debit card-nya, debit card mesin edisi atau debit card atau kartu ATM-nya. Oke, selanjutkan. Nah, ini adalah ATM-nya. Jadi ATM ini nanti bisa diintegrasikan dengan layanan pembayaran yang ada di pondok pesantren. Nah, ini bisa ditaruh di layanan pembayaran misalnya di toko-toko pondok pesantren kalau ingin yang berbasis tunai. Atau penarikan tunai ya. Kalau ingin penarikan tunai kita bisa lakukan di mesin ATM. Oke, terus. Oke, ini adalah CMS, Content Management System-nya, nanti untuk kontrol semua transaksi. Jadi ini berbasis online, bisa diakses dari manapun untuk CMS-nya kopling. Oke, terus. Oke, nah ini yang mau saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber di sebelum kita berkaitan dengan pencatatan ya, khususnya pencatatan amal misalnya ya. Nah, di sini kami juga ingin berdonasi kepada pondok pesantren untuk mengembangkan koperasi syariahnya agar bisa mempunyai platform digitalisasi tadi yang kita sampaikan di atas. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk kita memberikan hibah ya senilai 10 juta ini. Jadi hibahnya senilai 10 juta. Jadi total dari layanan Android-nya tadi digitalisasi sekitar 15 juta. Kemudian kita lakukan hibah sekitar 10 juta. Jadi dari total 15 juta pondok pesantren hanya membayar 5 juta, itu sudah bisa mendapatkan layanan digitalisasi tadi.
Karena nanti 10 jutanya kita anggap sebagai infak sedekah ke pondok pesantren ya, untuk mengembangkan ekonomi syariah di pondok-pondok pesantren. Nah, nanti kalau ada hal yang kurang jelas juga mengenai ketentuan hibah ini, bisa kontak kita selaku narasumber dari PT Mitra Aulia Indonesia atau Aulia Software untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Oke, saya kira lanjut. Oke, nah ini adalah penutup dari materi kita pada hari ini. Nah, ini adalah kontak person dan website atau alamat kita. Silakan nanti untuk menghubungi kita kalau ada hal yang mau di follow up setelah kegiatan webinar pada hari ini. Baik, saya kira cukup materi kita untuk hari ini dulu. Silakan nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Waktunya kita serahkan ke moderator ya untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rahmadi SEM Eskom Mkom yang telah menyampaikan materi yang ketiga, sangat luar biasa sekali, yaitu tentang bagaimana pesantren juga bisa melakukan digitalisasi keuangan, baik terhadap apa yang dilakukan oleh para santri yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan di pesantrennya, agar potensi kekuatan ekonomi yang luar biasa itu tetap eksis dan bisa berkembang. Apalagi saat ini juga kita telah memasuki era transformasi digital dalam berbagai aspeknya, maka sudah seharusnya dan selayaknya pesantren juga mengembangkan platform digitalnya. Saya ingat betul dulu di masa-masa pesantren, di mana kita kesulitan untuk ngirim uang dari orang tua. Kadang-kadang kalau dulu kan kita masih menggunakan yang namanya wesel post. Jadi bisa 1 bulan, 2 minggu baru nyampe uangnya. Padahal kita sangat memerlukan sekali untung-untung yang namanya di pesantren. Untuk makan sendiri kita sudah difasilitasi dengan pembayar SPP. Mungkin untuk jajan dan sebagainya itu yang sangat diperlukan oleh para santri. Tetapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi ini, apalagi dari tawaran dari Bapak Rahmadi terkait dengan platform digital ekonomi sebuah pesantren, maka ini insya Allah akan memudahkan bagi pesantren itu sendiri, ada dampak keuntungannya, di mana mereka bisa mengelola keuangan dengan baik, kemudian juga memudahkan tentunya kepada para orang tua dan juga para santrinya. Sangat luar biasa sekali pemaparan materi dari seluruh pemateri kita pada hari ini, agar webinar kita pada hari ini bisa juga melengkapi kedalaman materi yang disampaikan, maka kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dari beberapa tanya jawab yang sudah kami rangkum di link di chat, mungkin tidak semuanya bisa kami berikan kesempatan, mungkin hanya beberapa saja karena waktu kita yang sangat terbatas, yaitu sampai pukul 11. Pertama adalah dari Bapak Ahmad Ali Akbar dari Universitas Pancasila. Mengapa akuntansi pesantren diperlukan bagi pondok pesantren? Apa kelebihan dan kekurangan dari akuntansi pesantren tersebut terhadap pondok pesantren tersebut? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu adalah dari Bapak atau Ibu ini, Fendi Mapariza dari Universitas Lambung Mangkurat. Bagaimana saran dan pendapat dari Bapak terkait penerapan akuntansi pesantren di era digital ekonomi dan transaksi? Mengingat masih banyak pesantren yang belum memiliki sarana prasarana yang belum memadai dan sumber daya manusia yang kompeten. Apakah ada hal yang perlu ditambahkan dalam penerapan standar akuntansi sak etap sehingga sesuai dengan kondisi saat ini? Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga dari Ibu Elva Rahmawati dari pesantren Darul Hijrah, yaitu adalah terkait dengan Darul Hijrah Kota Baru ini, bukan Banjarbaru. Bagaimana akuntansi pesantren dapat diterapkan dengan mudah dengan keterbatasan keuangan dan sumber daya pengurus? Mungkin mirip dengan pertanyaan daripada sumber daya manusianya.
Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Saudara Toliking dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Di era digitalisasi sekarang ini, bagaimana peran pemerintah bisa lebih besar di dalam menyediakan sistem informasi manajemen dan akuntansi yang terintegrasi, baik itu standarnya, kebijakannya, kemudian proses bisnis, serta program pelatihan peningkatan kompetensi pengelola pesantren agar terwujud tata kelola pesantren yang baik. Kemudian mungkin sampai di situ dulu, silahkan kepada para narasumber untuk memberikan jawabannya. Pertama dari Bapak Ahmad Ali Akbar tadi dari Universitas Pancasila. Mengapa akuntansi pesantren diperlukan bagi pondok pesantren? Apa kelebihan? Mungkin kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Hudaya ini. Terima kasih Ustadz Mai. Ya, tadi ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Ali Akbar ya. Jadi pertanyaannya, mengapa akuntansi pesantren diperlukan bagi pondok pesantren? Apa kelebihan dan kekurangan? Jadi sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di depan di saat presentasi bahwasanya salah satu yang menginisiasi dalam hal ini adalah Bank Indonesia ya, kerjasama dengan IAI itu adalah melihat kondisi real di lapangan. Nah, kondisi real di lapangan bagaimana pencatatan di pesantren itu masih belum semaju di sektor-sektor lain. Bahwasanya pesantren itu perlu going concern, perlu terus tumbuh, berkembang ya. Maka dia memerlukan itu gitu. Jadi sebenarnya apakah diinisiasi atau tidak, sebenarnya pencatatan itu penting karena tadi saya ungkapkan dari sisi sejarah bagaimana Nabi, para sahabat dan para generasi emas Islam itu menerapkan akuntansi dan itu mengubah wajah peradaban. Jadi kalaupun pedoman ya, ini masih belum standar ya, baru pedoman akuntansi pesantren yang itu dirilis Mei 2018. Kalaupun apa kekurangannya, ya Pak, kalau kita bicara kekurangan, pastilah mungkin ada ya kekurangan-kekurangan, karena ini kan rilis pertama ya, biasanya terus berkembang, terus ada perbaikan nantinya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pesantren mau mengadopsi ini dulu, gitu. Mau nggak mengadopsi pedoman akuntansi ini? Karena kalau kita lihat, saya coba sebelum tadi itu membuat presentasi itu mencoba melihat role model kira-kira pesantren mana ya, baik yang itu di Jawa dan di seluruh Indonesia gitu. Belum menemukan saya, mungkin ada yang menemukan sudah ya, yang maksud saya yang sudah membuat laporan akuntansi pesantrennya. Tapi saya coba searching di internet, saya belum dapat lagi. Termasuk pesantren besar sendiri gitu loh. Jadi ini tantangan bagi kita ya. Jadi ini juga sekaligus nanti menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Ustadz Mei? Yang nomor 2. Pendi. Pak Pendi. Bicara tentang masjid, juga kesiapan SDM kita. Memang ini menjadi PR kita bersama. Sama juga tadi saya membaca dari pesantren Al-Hidayah di Kota Baru kalau tidak salah tadi itu. Bagaimana cara menghadapi ini? Memang kita perlu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya, sekarang pedomannya sudah ada. Monggo diadopsi dulu gitu. Bahwa nanti di perjalanan ada kesulitan, iya, dengan keterbatasan SDM. Kita bayangin saja, tidak, karena ini ilmu spesifik ya, artinya kita perlu belajar, perlu duduk, dan tidak ada instan proses. Semuanya memerlukan waktu. It takes time untuk menjawab masalah ini. Nah, di jangka pendek tadi saya bilang, adopsi ini dulu. Karena kalau kita nggak mengadopsi ini, kita nggak tahu nanti. Dan kita tidak tahu posisi kita nih sehat secara keuangan apa tidak gitu loh. Apalagi kalau pesantren itu ada yang mengelola dana wakaf ya. Dana wakaf itu, aset wakaf maksud saya, termasuk dananya juga, agak spesifik dibandingkan infak sedekah ya. Karena wakif itu memberikan amanah kepada nazir untuk mengelola.
Dan sifat wakaf itu adalah long term. Jadi dia adalah jangka panjang. Kalau bisa abadi gitu loh. Jadi sampai nanti orang tuh meninggal sekalipun orang tetap. Otomatis para nazir yang mengelola wakaf itu harus melaporkan dong kepada wakifnya, pada para wakif. Jadi ada atau tidak pedomannya, harusnya kita akan tetap memiliki catatan gitu loh. Jadi sebenarnya ketika memiliki catatan, dampak positif berikutnya adalah kita akan bisa memisahkan mana yang menjadi kekayaan pesantren, mana yang menjadi kekayaan pribadi dari para pengelola pesantren. Supaya kita jelas ini, mana yang infak, sedekah, wakaf, zakat dari para orang-orang yang beramal, dan mana itu yang milik para pengelola. Ini penting dipisahkan, sehingga kita memiliki pertanggungjawaban yang bagus itu, baik di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan berikutnya apa lagi, Ustadz Mai? Ustadz Mai? Ustadz Mai bisa dengar saya? Ada saya baca di chatroom juga mengenai kondisi real ya, kondisi real dari Bapak Irfan Fahmi. Ya. Kondisi realnya memang juga dijawab tadi itu dari salah satu pengurus pesantren di Jawa Tengah di chatroom tadi itu. Jadi beliau bilang pesantren Hidayah di Jawa Tengah ya. Jadi beliau ini menjawab di chatroom bahwasanya belum siap memang. Jadi kami dari Prodi Magister Akuntansi kemarin itu juga ada interaksi dengan beberapa pesantren, melihat bagaimana pencatatan mereka, karena pedoman ini kan rilis 2018 ya, kayaknya juga masih belum diaplikasikan ya. Tapi mungkin ada beberapa pesantren yang sudah mengadopsi dan waktu itu juga difasilitasi juga oleh BI ya. Jadi seperti itu. Untuk informasi, pedoman akuntansi pesantren yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut bisa di-download di IAI Global itu. Jadi global. Nah, saya juga ingin tambahkan lagi untuk menyiapkan SDM kita supaya jangan kita ini keteteran. Salah satunya adalah nanti di pesantren materi-materi tentang akuntansi syariah akan lebih baik itu diadopsi dalam kurikulum madrasah aliyah. Jadi mereka itu nanti sebelum lanjut ke perguruan tinggi itu sudah memiliki bekal juga. Walaupun nantinya mereka misalnya tidak lanjut, misalnya paling tidak mereka nanti lebih familiar ketika mengerjakan atau menyiapkan laporan keuangan pesantren. Jadi kalau dulu di SMK itu biasanya akuntansi konvensional ya, maka harusnya di pesantren, di madrasah aliyah itu bagusnya sudah mengadopsi kurikulum akuntansi syariah. Jadi misalnya di Kalimantan Selatan itu sudah ada prodi akuntansi lembaga keuangan syariah yang ada bisa diperjelas Pak Hudayah, mohon izin. Sudah diperjelas Bu, sudah jelas, sudah maksimal, sudah ini saya. Mikrofon saya. Jadi misalnya di Poliban itu ada program studi di 4 akuntansi lembaga keuangan syariah. Jadi spesifik di sana mengenai prodinya adalah akuntansi syariah dan membahas masalah ini juga. Jadi para pesantren, kemudian mungkin koperasi syariah itu mungkin bisa kerjasama, saling bisa menguatkan bagaimana proses transfer pengetahuan ini bisa berlangsung dengan baik. Mungkin ini dari saya. Terima kasih Pak Mai. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Hudayah. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Bank Indonesia, Bapak Rahmat, terkait dengan pertanyaan dari Saudara Toliking. Di era digitalisasi sekarang ini, bagaimana peran pemerintah khususnya Bank Indonesia bisa lebih besar dalam menyediakan sistem informasi
manajemen dan juga akuntansi yang terintegrasi, serta program pelatihan peningkatan kompetensi pengelolaan pesantren agar terwujud tata kelola pesantren yang baik. Bagaimana? Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Mai. Dari siapa tadi penanyanya? Saudara Toliking, Pak. Tolikin. Toliking. Saudara Tolik ya. Memang dari sini. Baik, Bank Indonesia di dalam tentunya sangat mendorong terwujudnya perekonomian yang terdigitalisasi, karena memang dengan digitalisasi itu ada beberapa keuntungan bagi pelaku-pelaku ekonomi. Kalau yang Bapak Ibu mungkin yang baru-baru ini kita kita launching ya, sudah hampir 6 bulan ya kita launching, itu mengenai QRIS ya, Quick Response Indonesia Standard. Itu adalah bagaimana si merchant atau pedagang-pedagang, baik dia bisa dalam level tingkatan UMKM, kemudian ada juga yang levelnya yang sudah franchise dari pelaku-pelaku restoran, UMKM di bidang kuliner maupun fashion, itu dalam pembayarannya bisa kita satukan yang disebut dalam aplikasi yang disebut KRIS. Dan ini tidak hanya di dunia komersial, di dunia peribadatan pun, masjid, sodakoh itu infak bisa melakukan. Jadi kotak masjid itu tidak harus diisi dengan uang tunai, tapi juga bisa dengan scan tabungan kita. Si pengurus masjid bisa taruh QR code-nya di atas kotak masjidnya, dia dengan bank apa, misalkan dengan salah satu bank syariah, dan si jamaah masjid, jamaah pengunjung masjid bisa melakukan scan QR code-nya dan mendebet langsung tabungan-tabungan mereka untuk mengisi sedekah maupun infak. Nah, di dunia ekonomi, dunia perdagangan juga kita ada Go Digital untuk UMKM. Dan beberapa merchant yang bergerak seperti kopi-kopi shop yang saat ini sedang booming di milenial. Ada Kopi Tusuk di Banjarmasin, ada Janji Jiwa, Office Coffee. Itu daripada kita harus ada banyak edisi dari masing-masing bank, kita cukup satu aja QR code dan kita scan, dan apapun e-wallet yang dipunyai oleh para milenial, mereka bisa debit dan langsung masuk ke rekening si penjual atau pedagang. Saya rasa itu sih. Dan untuk dunia pesantren, kita baru mulai dengan sebenarnya kalau masalah otomasi, masalah digitalisasi itu udah tinggal di ujungnya saja. Ketika kita belum siap secara manual, belum terjadi sistem pencatatan yang baik, bagaimana kita mau mendigitalkan, bagaimana kita mau mengotomasikan di ujungnya ketika kita secara manual belum disiplin. Nah, standar akuntansi untuk pesantren ini adalah dalam rangka mendisiplinkan para pelaku ekonomi di level pesantren supaya lebih bisa mendisiplinkan pencatatan mereka. Nah, kalau mereka sudah disiplin, sudah terjadi habit kebiasaan yang berulang. Kebiasaan itu kan adalah suatu perilaku yang berulang dan sudah tersistematis, baru kita bisa melakukan digitalisasi. Saya rasa itu Pak Kolik ya pertanyaannya. Insya Allah menjawab. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Rahmat. Untuk selanjutnya mungkin kami mintakan kepada Bapak Rahmadi ya, untuk menjawabkan pertanyaan dari Ibu Dewi Kunti dari Uniska, yaitu terkait dengan program digitalisasi pesantren tadi. Kalau seandainya program ini sudah jalan, platform ini sudah jalan di pesantren, kira-kira apakah ada
peran pengembangan ekonomi pesantren ini terhadap peningkatan ekonomi di daerah nantinya? Terima kasih, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Kita coba untuk menanggapi ya pertanyaan dari para peserta. Untuk peran digitalisasi pesantren ini saya kira memang seperti yang telah disampaikan tadi juga oleh Pak narasumber yang Pak Hudaya tadi atau dari Bank Indonesia kan sangat menekankan pada habit ya, perubahan kebiasaan kita dari yang manual, dari yang kita sering manual, nah itu kita pindahkan ke yang berbasis aplikasi keuangan dan juga digitalisasi teknologi informasi. Nah, dari sisi aplikasi keuangan, kita selaku pengembang aplikasi keuangan, kita juga telah mengembangkan aplikasi untuk keuangan pondok pesantren ya. Jadi kita sudah diterapkan beberapa sekolah Islam terpadu. Nah, itu sudah menerapkan aplikasi keuangan yang sudah berbasis komputerisasi, sehingga tidak berbasis manual. Nah, kemudian yang disebutkan tadi dari Bank Indonesia, mereka sudah mensupport ya untuk layanan-layanan pembayaran seperti QR code yang standar ya, atau QRIS tadi. Nah, itu juga sudah bisa diterapkan di platform yang kita tawarkan, sehingga nanti di pondok pesantren itu akan tercipta suatu lingkaran kemandirian ekonomi atau ekonomi inklusif ya. Keuangan ekonomi inklusif akan terjadi di pondok pesantren. Jadi di situ nanti akan tercipta suatu pusat-pusat ekonomi baru. Jadi pondok pesantren itu bukan hanya untuk kita menimba ilmu agama, tapi juga kita bisa gunakan dia untuk membangun insan-insan ekonomi syariah, dan juga pondok pesantren bisa kita gunakan sebagai pusat ekonomi di daerah. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya pondok pesantren ini punya kemampuan untuk mengelola ekonominya. Nah, jadi sangat luar biasa ya potensi ekonomi, penambahan kemajuan ekonomi bagi suatu daerah kalau kita bisa mengelola ekonomi sebuah pondok pesantren agar bisa dia tumbuh dan berkembang di sana. Nah, kita juga punya beberapa pengguna atau mitra yang menggunakan teknologi berbasis platform ini. Nah, mereka menggunakan koperasi sebagai wadah, koperasi syariah sebagai wadah untuk mengelola pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Kemudian mengelola juga pemberdayaan ekonomi para alumni pondok pesantren. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa ambil kesempatan ini ya, pondok pesantren mengembangkan ekonomi dan bisa mengembangkan ekonomi dengan para santrinya. Nah, kita punya pengguna di daerah Jawa Timur, kita sebagai sebut saja contoh, ada namanya Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur. Nah, mereka itu berbasis dengan alumni pondok pesantren. Nah, untuk saat ini mereka sudah tersebar di daerah Jawa Timur. Nah, saat ini mereka sudah punya kantor cabang mungkin sekitar 20 sampai 25-an kantor ya. Nah, itu layanan yang sangat luar biasa bagi pondok pesantren. Kemudian keuntungan dari koperasi yang syariah tadi itu bisa menghidupi atau bisa memberikan sumbangan donasi ke pondok-pondok pesantren yang mereka bina. Jadi secara ekonomi saya kira ini sangat menjanjikan bagi pondok pesantren, tapi dengan syarat harus dikelola secara profesional ya, manajemen yang profesional, manajemen yang modern, kemudian layanan yang digital. Jadi tidak bisa lagi kita mengelola atau ingin mengembangkan ini dengan cara-cara manual ya, dengan cara konvensional tanpa bantuan teknologi. Saya kira itu tidak memungkinkan kalau kita ingin mengembangkan suatu ekonomi yang besar tapi kita tidak mau berbasis digital atau berbasis aplikasi keuangan. Jadi
menjawab pertanyaan tadi, apakah ini akan sangat berdampak pada ekonomi suatu daerah? Saya kira sangat berdampak sekali pada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Demikian Pak Ustadz kira-kira yang kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari peserta tadi. Ya, terima kasih Bapak Rahmadi. Sangat luar biasa sekali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang berbahagia. Webinar kita pada hari ini yaitu adalah bagaimana ekonomi pesantren itu tetap bisa diberdayakan, terutama adalah bagaimana mereka memperhatikan pencatatan keuangan agar jangan sampai tercampur antara keuangan keluarga pesantren dengan pengelolaan pesantren itu sendiri. Kemudian dari segi standarnya juga sudah ada sebenarnya, tinggal itu diaplikasikan oleh masing-masing pesantren. Nah, kalau itu diaplikasikan, kemudian tinggal nanti memencet tombol yang terakhir itu bagaimana digitalisasi itu bisa dilaksanakan. Kalau seandainya ini bisa diberdayakan di sebuah pesantren, maka tentunya ini sangat luar biasa sekali, kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa sekali, baik itu bagi pesantren itu sendiri, kemudian bagi para alumni juga, termasuk juga adalah bagi daerah di lingkungan pesantren itu sendiri. Demikian mungkin webinar kita pada hari ini. Saya selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang luar biasa sekali dari MES Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Hudaya, kemudian dari Bank Indonesia, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Dr. Rahmat Dwi Saputra, kemudian dari pemateri yang ketiga itu Bapak Rahmadi Mkom yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Raden Yani selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mai yang sudah menjadi moderator pada acara webinar kita hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Mohon untuk jangan kemana-mana dulu, karena sebelum acara ditutup kita akan melakukan foto bersama. Jadi mohon untuk nanti mengaktifkan semua videonya, karena host akan mengambil beberapa halaman dari foto acara kita hari ini. Baik, demikianlah rangkaian acara webinar Akuntansi Pesantren dan Digitalisasi Transaksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan. Terima kasih kepada para pembicara, kepada moderator, dan kepada para peserta dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai dengan Papua yang sudah bergabung di dalam acara webinar ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan dukungannya kepada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Prodi Magister Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat, dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Dan marilah bersama-sama kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Dan baik, host dipersilakan untuk mengambil foto bersama kita, mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Ya, Bapak Ibu mohon izin, halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3, oke. Ada 5 halaman, Bu ya. Halaman 4, 1, 2, 3. Halaman 5. Ya, Bu, sudah, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, mohon izin saya berpantun, diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Dan tibalah kita untuk berpisah, harap dimaafkan segala salah. Saya Yani Gusriani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, makasih Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya para nabi. Terima kasih Pak. Pak Mariani. Terima kasih, Pak.